Halo anak-anak, ketemu lagi di Yo Irwan Channel. Kita akan belajar bersama di pelajaran 1 untuk bab pecahan. Kita akan bahas tentang muatan pelajaran matematika kelas 4 SD. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak. Ada gambar seorang penjahit. Nah, di sini seorang penjahit akan membuat baju tipe A dan tipe B. Penjahit itu memerlukan 3/4 meter kain untuk membuat sebuah baju dengan tipe A. Penjahit itu memerlukan kain sepanjang 5/6 meter untuk membuat baju tipe B. Penjahit itu akan membuat 24 baju tipe A dan 18 baju tipe B. Dapatkah kamu memperkirakan panjang kain yang diperlukan? Nah, ini adalah contoh dari permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Nah, biasanya kalau kita pergi ke penjahit, kita itu membawa kain yaitu sepanjang 3/4 meter, atau kita membawa 1/3/4 meter untuk membuat baju. Biasanya kita membeli kain juga tidak 1 meter, 2 meter, tapi kita membeli kain sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan ukuran baju kita, sehingga biasanya kita membeli kain itu bisa 1/4 meter, 1,5 meter, kemudian 1/3/4 meter, seperti itu. Nah, bagaimana untuk memperkirakan ini tadi? Nah, ini sebenarnya hanya kita kalikan 3/4 kali 24, kemudian 5/6 kali 18. Nah, 3/4 kali 24 itu ketemunya adalah 18 meter. Kemudian 5/6 kali 18 itu ketemunya adalah 15 meter. Nah, kira-kira seperti itu untuk memecahkan masalah penjahit ini. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang pecahan. Yang pertama adalah mengingat kembali arti pecahan. Yang kedua adalah pecahan senilai. Yang ketiga adalah cara menentukan pecahan senilai. Kemudian yang keempat adalah bentuk-bentuk pecahan. Yang kelima adalah taksiran hasil operasi dua bilangan cacah atau pecahan. Tapi nanti untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang mengingat arti kembali pecahan dan pecahan senilai. Kemudian yang berikutnya kasus-kasus yang berkaitan dengan pecahan. Nah, yang pertama, mengingat kembali arti pecahan. Nah, di sini kalian lihat gambar. Ada sebuah gambar persegi, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kemudian salah satu bagiannya diarsir atau diwarnai. Nah, daerah yang diarsir atau diwarna itu ada satu bagian atau mewakili 1 dari 4 bagian. Nah, 1 dari 4 bagian itu ditulis begitu anak-anak, 1/4. Nah, pecahan itu adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B, dan B itu tidak boleh nilainya 0. Nah, di sini kalau kita membahas tentang pecahan, ada pembilang dan ada penyebut. Nah, 1/4, 1 itu adalah pembilang dan 4 yang ada di bawah itu adalah penyebut. Dalam pecahan, penyebut itu tidak boleh angka 0. Jadi tidak boleh 1/0. Kalau 1/0 itu bukan pecahan, tapi itu adalah bilangan yang lainnya. Kita lanjutkan. Yang kedua masih sama, persegi dibagi 4 bagian. Kemudian ada 2 daerah yang diarsir. Maka daerah yang diarsir ini mewakili dari 2 bagian dari 4 bagian. Ditulis 2/4. Selanjutnya kita contohkan lagi. Ada sebuah persegi dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 daerah yang diarsir atau diwarnai. Nah, daerah yang diarsir ada 5 ini mewakili 5 dari 8 bagian. Nah, ditulis dengan 5
per 8 atau 5 dari 8. Nah, coba kita ingat-ingat kembali pembilang dan penyebut dari pecahan-pecahan yang ada di sini. Kita lihat di gambar pertama, 1/4. Pembilangnya berapa? Iya, 1. Penyebutnya? Iya, 4. Kemudian yang kedua, 2/4. Pembilangnya berapa? Iya, 2. Penyebutnya? Iya, 4. Kemudian untuk yang pecahan ketiga, pembilangnya berapa anak-anak? Iya, 5. Kemudian penyebutnya adalah 8. Jadi untuk mempermudah kalian menentukan pembilang dan penyebut, pembilang itu adalah yang dibagi atau yang ada di atas atau yang ditulis di bagian depan. Nah, sedangkan penyebut adalah pembagi atau yang ditulis di bawah. Seperti itu. Kalian sudah paham kan? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan. Nah, di sini misalkan ditentukan pecahan A per B. A dinamakan pembilang dan B dinamakan penyebut. Nah, pembilang adalah bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Pecahan 1/2 dapat diartikan sebagai perbandingan 1/2 atau 1 dibagi 2. Jika terdapat A per B, A adalah pembilang dan B penyebut. Sebenarnya dapat diartikan sebagai A dibanding B atau A dibagi B. Makin besar penyebut suatu pecahan, nilainya semakin kecil asal pembilang tidak berubah. Misal 1/2 lebih besar dari 1/3, lebih besar dari 1/4, lebih besar dari 1/5, lebih besar dari 1/6. Nah, contohnya begini anak-anak. Kalau kalian punya roti yang sama, misalnya roti itu kamu punya 1, kamu bagi 2 orang, maka kamu akan mendapat bagian yang banyak. Kemudian kalau dibagi 3 orang, pasti bagiannya semakin kecil. Dibagi 4 orang, roti itu bagiannya makin kecil lagi. Dibagi 5 orang, rotinya semakin kecil lagi. Kemudian dibagi 6 orang, 7 orang, 8 orang, hingga banyak orang, maka bagiannya akan semakin kecil. Nah, begitulah yang namanya pecahan. Jika pembilangnya tetap dan penyebutnya semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, kita akan membandingkan pecahan. Nah, misal kita membandingkan pecahan setengah, sepertiga, seperempat, dan seperlima. Mana yang paling kecil? Bagaimana urutannya? Perhatikan gambar berikut. Nah, untuk gambar pertama itu 1 dibagi 2 atau 1/2. Untuk gambar kedua 1 dibagi 3 bagian atau 1/3. Kemudian untuk bagian 4 itu 1 dibagi 4 bagian dan ada 1 bagian yang diarsir, maka 1/4. Untuk yang gambar keempat itu ada 1 bagian dari 5 bagian atau 1/5. Jadi kelihatan kan banyaknya atau besaran dari bagian itu yang diarsir yang paling besar atau yang paling luas itu adalah milik dari 1 dibagi 2 bagian atau miliknya 1/2. Dengan memperhatikan gambar di atas, kita peroleh bahwa 1/2 lebih besar dari 1/3, lebih besar dari 1/4, dan lebih besar dari 1/5. Sudah paham kan? Nah, seperti itu caranya. Kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas tentang pecahan senilai. Pecahan senilai dapat ditunjukkan dengan gambar berikut. Nah, di sini ada contohnya anak-anak. Kita punya 3 gambar dengan bentuk lingkaran yang sama besarnya. Gambar pertama kita bagi menjadi 2 bagian. Kemudian kita arsir salah satu bagiannya, maka adalah 1/2.
Kemudian untuk gambar yang kedua, kita bagi lingkarannya menjadi 4 bagian. Kemudian kita arsir 2 bagian menjadi 2 dari 4 bagian atau 2 per 4. Kemudian untuk bagian gambar yang ketiga, kita bagi menjadi 6 bagian dan kita arsir 3 bagian. Nah, kemudian kita nyatakan menjadi 3 dari 6 bagian atau 3 per 6. Perhatikan gambarnya baik-baik anak-anak, bagaimana luas dari bagian yang diarsir atau yang diwarnai. Sama luas atau tidak? Iya, sama luas. Dengan demikian, setengah atau 1/2 itu sama besar dengan 2/4, sama besar dengan 3/6. Sehingga pecahan 1/2 dinyatakan atau dikatakan merupakan pecahan senilai dari 2/4 dan atau 3/6. Sebaliknya 2/4 juga dikatakan senilai dengan 1/2 atau 3/6. Sebaliknya 3/6 juga dikatakan pecahan senilai dengan 1/2 dan 2/4. Buktinya dapat dilihat dalam gambar tersebut ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Pecahan senilai dapat juga ditunjukkan dengan garis bilangan. Nah, kita lihat di sini anak-anak, ada garis bilangannya seperti ini. Nah, untuk garis pertama kita bagi 2, untuk garis kedua kita bagi 4, dan untuk garis ketiga kita bagi 6. Nah, kita letakkan di tempat yang semestinya dengan catatan pembagian garis itu harus sama luas, sama panjang juga, harus sama panjang. Misalnya 0 ke 1/2, 1/2 ke 2/2 atau 1 itu harus sama panjang. 0 sampai 1/4, 1/4 sampai 2/4, 2/4 sampai 3/4, 3/4 sampai 4/4 itu juga harus sama panjang. Dan seterusnya untuk yang berpenyebut 6 di bawah itu. Nah, dengan demikian kita bisa menunjukkan bahwa 1/2, 2/4, 3/6 letaknya itu sama. Dengan demikian bisa dinyatakan atau dikatakan bahwa 1/2, 2/4, dan 3/6 adalah pecahan senilai. Sudah paham kan anak-anak? Kalau sudah, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, cara menentukan pecahan senilai. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Kita dapat menemukan pecahan senilai melalui cara mengalihkan dan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut terhadap bilangan yang sama. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. 1/2 sama dengan 1 kali 1 per 2 kali 1. Kemudian 2/4 itu sama dengan 1 dikali 2 per 2 kali 2. 3/6 sama dengan 1 kali 3 per 2 kali 3. 4/8 itu 1 kali 4 per 2 kali 4. Sehingga 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Sehingga ini dikatakan bahwa pecahannya senilai dengan cara dikalikan. Sebaliknya bisa juga dibagi. 4/8 sama dengan 4 dibagi 4, 8 dibagi 4. Kemudian 3/6 sama dengan 3 dibagi 3 per 6 dibagi 3. Kemudian 2/4 sama dengan 2 dibagi 2 per 4 dibagi 2. Dan 1/2 sama dengan 1 dibagi 1 per
2 dibagi 1. Nanti hasilnya juga sama, anak-anak. Nah, demikianlah materi pembelajaran tentang pecahan yang kita pelajari tadi. Yang pertama adalah mengenal kembali arti pecahan, yang kedua membandingkan pecahan, yang ketiga pecahan senilai, dan berikutnya yang C ini adalah cara menentukan pecahan senilai. Semoga yang Iyo Irwan sampaikan kepada kalian ini bermanfaat dan kalian tetap rajin belajar, semangat terus. Semoga kalian sukses dan dapat meraih cita-cita kalian yang ingin kalian raih kelak di kemudian hari. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Dadah.